Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang mulia, hari ini kita akan membahas jurnal. Judulnya Deep Ekologi ya. Ekologi yang dalam. Ruh-ruh alam dan pandangan dunia Filipina tentang diri yang melampaui dirinya. Diri yang melampaui dirinya. Jadi dia tidak terpaku pada dirinya, tidak egois. Dia melampaui dirinya, melewati dirinya, menyeberang, ingin bergabung dengan apapun, ingin menyatu dengan apapun. Tidak egois, tidak egotis. Dia berkenan silaturahmi dengan siapapun, dengan apapun. Itu transpersonal. Trans itu kan melampaui kan? Trans TV, ingat gak? TV yang melampaui. Jadi bukan hanya TV, Trans TV itu, tapi melampaui TV. Bukan sekedar TV. Ya. Dia melebihi bus ya, melebihi bis. Kalau transgender? Jadi dia bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa gabungan ya. Intinya dia rakus ya. Ke laki-laki dia suka ya, ke perempuan dia suka. Itu bahaya itu. Ke binatang juga dia suka. Wah, rakus itu. Ke batu suka dia. Oke. Nah. Tapi mungkin Anda lebih cocok ya sambil melihat ini ya. Ke belakang, ke belakang. Nah. Sebagian besar orang Filipina hari ini masih percaya bahwa dunia diisi oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Bukan hanya Filipina, tapi juga mungkin di Indonesia ya. Jadi di sini ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, makhluk gaib. Mau setan, mau iblis, mau jin ifrit, mau genderwo, mau pocong. Mungkin di sana namanya lebih keren ya. Yang bisa berpengaruh pada kehidupan mereka dengan cara yang bisa dilihat. Jadi bersifat fisik pengaruhnya. Walaupun mereka itu tidak bisa kelihatan, tapi pengaruh mereka itu bersifat fisik. Maksudnya apa? Jadi kalau mempengaruhi bukan hanya batinnya saja, tapi juga fisiknya ya. Bisa membuat kita sakit, kelihatan. Bisa membuat kita jatuh. Ya. Wujud-wujud ini umumnya tinggal di alam. Tinggal di alam sebagai jiwa. Jadi ini misalnya alam, ini ada jiwanya, ya. Ini pohon ada jiwanya. Itu gunung ada jiwanya. Ini baju ada jiwanya, ya. Ini batu ada jiwanya. Jiwa dari nenek moyang ya, atau ruh-ruh misterius yang lain. Jadi ada jiwa nenek moyang, leluhur ya. Kita percaya kadang-kadang arwah leluhur datang. Ya. Atau misalnya memang ruh-ruh lain yang misterius. Nah, pandangan dunia yang murni, yang asli, transpersonal ini yang melampaui diri berimplikasi bahwa seorang individu adalah bagian dari dunia yang hidup. Jadi kita ini bagian dari dunia yang hidup, bagian dari ruh-ruh, bagian dari hantu. Kalau bahasa kita ya, bagian dari jin,
Ya. Dalam bahasa modern, ini adalah deep ekologi. Tampaknya bisa didukung dengan pandangan dunia ini. Ya. Jadi pandangan sebagian besar masyarakat Filipina itu mendapat dukungan deep ekologi. Karena sesuai, cocok. Kok hilang? Gaib lagi ya. Tolong perhatikan ini kaidah Anda ya. Yang lain PowerPoint dari saya ya. Nah, makalah ini ingin melihat apa implikasi pandangan dunia Filipina yang melampaui diri ya. Melampaui diri. Terhadap kebijakan yang terkait dengan perhatian akan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pandangan dunia Filipina bisa dijelaskan sebagai diri yang melampaui diri, di mana tidak hanya terbatas pada individu saja, tetapi dia berserikat, share ya, dengan yang lain dalam satu dunia. Ini pandangan dunia yang melampaui diri ini biasanya dipahami lewat bahasa ciri kepercayaan rakyat atau ruh. Kepercayaan ini terhadap ruh, jiwa, merefleksikan perilaku terhadap dunia. Dalam kasus ini, sebagian dari makhluk-makhluk itu dalam pandangan dunia jiwa Filipina hidup di alam meminjamkan hampir udara mistiknya terhadap lingkungan. Materi ini punya ruh dan jiwa yang agak ke bawah. Nah, sedikit ini 6 halaman jadi sedikit ini sebetulnya ya. Udah ya. Nah, oke. Tolong baca pelan-pelan, Anda serap, Anda simak ya. Material, segala sesuatu yang materi ini punya jiwa, punya ruh, dan ruh bisa memanifestasi secara tangible. Tangible itu bisa dilihat, bisa disentuh, indrawi, fisik. Ruh-ruh ini atau hantu-hantu ini dalam bahasa kita ya, di alam kadang-kadang dinamai anitos. Bukan Anita. Ya, ada yang namanya Anita? Nah, apa hubungannya dengan Anitos? Dia tersinggung kan? Karena yang merujuk kepada ruh-ruh nenek moyang. Karena itu hubungan sebagian besar masyarakat Filipina dengan lingkungan itu bisa bersifat personal dan saling menghormati, atau yang dinamai dengan takut tapi hormat. Kalau sebagian orang kan kepada yang gaib itu takut saja, tapi takut ada kekaguman. Rasa takut tapi kagum. Rasa takut tapi hormat. Ya. Rasa takut tapi hormat tapi sayang. Meskipun secara dominan negeri ini adalah negeri Katolik, tapi ruh-ruh alam yang sangat tua ini terus berlanjut dan trip itu apa? Saya lupa lagi.
dan berkembang menjadi apa yang disebut dengan animisme Kristen. Ya. Masyarakat Filipina kan mayoritas Kristen. Orang-orang Kristen itu marah sama orang Filipina. Kamu jangan percaya ruh, percayalah Yesus kan. Kamu jangan takut kepada hantu-hantu itu, tapi takutlah kepada Tuhan, misalnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tapi mereka tetap bertahan dengan animisme itu, dengan kalau di kita animisme kan, dinamisme. Mereka bertahan. Disebutnya animisme Kristen. Nah, hubungan spiritual ini dengan alam adalah bersifat budaya dan karena itu intuitif. Intuitif itu adalah disadari secara intuisi. Artinya tanpa fakta. Tapi bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang mirip dengan deep ekologi ini. Jadi deep ekologi. Nah, ini deep ekologi. Deep ekologi adalah istilah yang digunakan oleh filsuf. Di sini filsufnya masuk, ya. Namanya siapa? Arne Naes. Ini A dengan E disatukan ya. Itu bahasa apa? Arne Naes. Jadi filsuf ini untuk menjelaskan bahwa adanya koneksi ruh dengan alam yang ingin merealisasikan bahwa individu adalah fundamental dan karena itu bertanggung jawab kepada alam. Individu dengan demikian akan mengerti bahwa mereka tidak terpisah dari alam. Ya. Jadi egonya dia bukan hanya egois, bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan yang lain, benda-benda. Karena benda-benda itu ada ruhnya. Alam itu, karena itu alam menjadi berharga kan? Benda-benda menjadi berharga, sungai menjadi berharga. Orang-orang Filipina itu kalau melewati sungai itu harus apa istilahnya kalau bahasa permisi. Kalau berenang juga harus minta izin. Mana istilahnya? Jadi permisi ya, melewati hutan permisi izin. Karena dia adalah bagian dari kita. Ingat, transpersonal. Bukan manusia yang dominan. Lihat. Nah, ini akan menggantikan apa? Jadi akan membedakan antara apa ini? Jadi egonya itu kan melewati ego sehingga dia mengidentifikasi dirinya dengan it. Saya ingat kata-kata Mullah Sadra. Man arafa nafsahu arafa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Wa man arafa robbahu arafa kulla syai'. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dia akan mengenal segala sesuatu. Jadi kita akan mengenal diri sendiri kalau kita mengenal Tuhan, ya. Pengenalan kita itu akan kokoh, akan fundamental, akan mendalam kalau kita mengenal Tuhan. Kalau di sini dia mengidentifikasikan dirinya dengan alam, ruh-ruh alam. Kalau di kita harus mengidentifikasikan dengan siapa? Dengan Tuhan, ya kan? Nggak ada ego-ego ini. Ikhtiar kita, ikhtiar Tuhan, kan? Jadi kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan Tuhan. Kalau di sini mementingkan kepentingan alam, ruh-ruh di alam kan, hantu-hantu.
Ini bedanya ya, tolong perhatikan. Bisa Anda eksplorasi lebih jauh. Nih lihat kan. Nah ini terjadi perubahan. Ini sesuai dengan deep ekologi karena sebagai ganti dari dominan atas alam. Kan sekarang ini dominan atas alam. Manusia dominan atas alam kan. Manusia raja alam. Manusia penguasa alam. Manusia bisa mengeksploitasi alam. Terserah. Mau dibakar, ya, mau digigit, pohon Anda gigit. Ada orang yang suka menggigit kan? Bayi itu suka menggigit, gatal mungkin ya. Apapun digigit sama dia. Saya dulu punya anak kecil, kebiasaannya menggigit. Jadi kalau saya berangkat itu, saya biarkan tangan saya digigit gitu. Malah itu jadi kenangan bagi saya kan? Kenangan yang indah. Kalau istri mencubit, nah, kalau istri mencubit itu bisa marah, bisa kesal, bisa juga sayang. Tapi kalau sering mencubit, walaupun sayang, sakit juga ya. Kalau laki-laki sama laki-laki apa? Mukul ya? Salam atau apa? Ya, jadi bukannya manusia dominan atas alam, ini yang merusak. Kerusakan lingkungan itu karena manusia merasa raja, merasa alam. Tapi gantinya dominan, dia akan hidup harmoni. Saya ingat in harmony itu logonya apa ya, slogannya apa? Harmony in life. Pernah nggak lihat iklan? Tidak. Tidak pernah nonton TV ya? Nontonnya YouTube saja, Netflix. In Harmony itu kalau tidak salah iklannya Pepsodent, piano atau apa? Piano In Harmony. Jadi Yamaha itu kan makin di depan. Yamaha piano Yamaha itu filosofi sekali ya. Nah juga orang mungkin mempertanyakan kepercayaan tentang sumber yang tidak terbatas untuk pengembangan populasi manusia dan mengakui bahwa pengganti daripada sumber-sumber yang terbatas itu dapat melayani seluruh kehidupan berdasarkan kebutuhan yang khusus saja. Jadi artinya begini, manusia boleh memanfaatkan alam tapi seperlunya, kan? Jadi terhadap kebutuhan yang khusus saja. Jadi dia tidak bisa berpikir hanya only what is needed, yang butuh aja. Tapi kelebihan itu nggak boleh, lebih dari itu nggak boleh. Ini kan deep ekologi, bisa menolong lingkungan. Sekarang ini penguasa Anda, presiden Anda dari zaman Soeharto sampai Jokowi itu merusak hutan, menggunduli hutan. Dan Anda tidak punya lagi hutan sekarang ini. Sedikit sekali. Nah, perilaku transpersonal, sikap melampaui diri ini dari deep ekologi meliputi dua intuisi, realisasi diri dan biocentric equality. Coba ditarik pelan-pelan, Anda coba serap dari PowerPoint saya apa yang nyantol ya. Diatasin. Nah, ya, oke.
Apa yang dimaksud dengan realisasi diri merujuk pada di mana seorang individu melampaui limitasi egonya. Nah, dia tidak lagi hanya mempertahankan egonya, tapi juga ego alam, ego hantu, ego jin. Tapi ini menurut saya masih moderat ya. Kalau orang hubungan dengan ruh itu begitu mendalam sampai nikah ya, nikah dengan jin. Itu apakah fakta atau fiksi, mitos? Tapi kalau Anda dengar, saya dulu pernah mendengar waktu saya kecil, ini nih, saya dicukur ya sama orang desa, dia cerita tentang anak muda yang menikah dengan jin. Jinnya itu kalau dilihat oleh orang lain ular, tapi bagi dia jinnya itu wanita cantik. Nah, cerita-cerita rakyat itu, folklore itu tolong Anda teliti ya. Apakah itu fakta atau hanya sekedar mitos saja? Karena banyak menikah dengan jin. Kalau ini kan masih moderat kan? Nah, jadi seleb real legend itu adanya diri tidak egois kan? Juga mengakui dunia non-human, dunia bukan manusia. Sementara biocentric equality, kesamaan biocentric, menyatakan bahwa seluruh apapun dalam alam ini punya hak untuk berevolusi dan mencapai kesempurnaan mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Menurut Mullah Sadra, semua makhluk itu berevolusi. Yuhibul kamal, mencintai kesempurnaan. Jadi mau nyamuk ya, mau semut itu berevolusi menuju kesempurnaannya. Manusia juga demikian, menuju kesempurnaannya. Berevolusi, bertransformasi. Ide basic di belakang ekologi ini tampaknya sesuara. Eko itu kalau eko itu menggaungkan ya, menggaungkan apa yang dikatakan oleh ini orang Perancis nih, susah ngomongnya, Bruegel, yang disebut dengan postmaterialisme. Nah, sekarang Anda jangan lagi membahas materialisme, karena ada postmaterialisme. Kan sering-sering kita mengkritik materialisme itu terbatas, hanya materi kan. Ada postmaterialisme. Sebuah perspektif yang mempertanyakan penjelasan materialis. Nah, jadi di sini ya, kesadaran itu bukan hanya nih. Materialisme kan mengatakan kesadaran dari otak. Kalau postmaterialisme mengatakan kesadaran itu bukan dari otak, tapi produk interaksi materi. Salah ya. Atau produk dari interaksi materi ya. Tapi seluruh hal dalam satu cara memiliki kesadaran. Dan kesadaran itu faktanya fundamental aspek dari alam. Jadi batu punya kesadaran, air punya kesadaran. Nanti kita lihat bagaimana mereka memperlakukan alam. Oke, ini kan. Mana misalnya di sini ada dijelaskan tentang terus di sini Anda bisa bacalah, kita lihat langsung ke kesimpulan. Gini nah. Saya belum, di sini ada tulisan tentang bagaimana mereka harus mandi, harus minta izin, harus pakai ritual. Oke, kita ke kesimpulan aja. Kesimpulan.
relasi masyarakat Filipina dengan lingkungan menakutkan tapi penuh penghormatan, ya. Jadi Anda kadang-kadang harus jadi orang yang misterius, ya. Jangan terbuka terus, ya. Bisa dijebak, bisa ditebak. Jadilah orang yang misterius. Nah, tidak bisa tebak. Jadi menakutkan tapi penuh hormat. Hormat tapi ada takutnya, ya. Anda pernah sendirian nggak? Ada rasa takut, ya? Ya. Malam hari misalnya, Anda datang ke suatu tempat bersama teman-teman, tiba-tiba teman Anda meninggalkan, padahal Anda tidak tahu, ya. Kawan saya di sini datang ke kampus dulu. Dia tidur aja, dia yakin temannya mau bersama dia, mau menemani dia kan. Jadi ketika di kamar mandi ada yang jebur, wah dia husnudon, itu teman saya. Tiba-tiba di WA, temannya sudah pergi 2 jam yang lalu. Nah itu. Teman laknat. Kan timbul rasa takut. Tapi ada respeknya nggak? Hormatnya. Respect itu hormat. Jadi, wah ini mungkin apa gitu. Dan mengakui tendensi alam, baik itu agung atau merusak. Dan jiwa juga dimiliki oleh spirit yang beragam, yang hidup di gunung, di hutan, dan di sungai. Ini pengertian bersifat intuitif. Intuitif artinya perasaan saja, ya. Bisa jadi tanpa data atau memang disadari, bukan dengan rasional. Itu terjadi ketika individu bisa menghidupkan realisasi diri bahwa mereka tidak terpisah dari dunia ini tapi satu. Di anime-anime Jepang ini ya, terasa ini kan, kelihatan kan? Kalau kalian di anime Jepang. Anime Jepang saya pernah nonton The Spirit Way. Wah, ya. Jadi bagaimana hantu itu bagian dari kehidupan mereka. Iya. Di kereta api ada hantu, di sekolah ada hantu, ya. Ada hantu baik, ada hantu buruk. Itu banyak nonton sih. Tanggung jawab, ya, tugas untuk membumikan di kehidupan nyata tergantung kepada siapa yang terinspirasi untuk mengambil aksi, ya kan? Untuk menghargai budaya dan membela lingkungan. Dalam kenyataannya, Filipina lingkungannya rusak karena ambisi para politisi. Nah, sayang sekali, ya. Indonesia juga. Nah, Indonesia juga, ya. Nah, saya akan mengaitkan dengan mudah-mudahan Anda sudah punya ini apa? Nah, di dalam Islam menarik nih. Jadi ini sebetulnya sederhana, rendah, ya, dalam Islam itu. Si ruh ini akan jadi berwibawa kalau Anda bergantung. Ya. Kalau Anda takut, dia berwibawa. Ya. Dia merasa diangkat oleh Anda. Jadi kalau Anda takut, membutuhkan, nah dia yang asalnya lemah jadi menguasai Anda. Apalagi sebagian orang kan untuk menjadi berwibawa, dia memakai apa istilahnya? Jin, ya.
Dia gunakan jin sebagai, ada istilahnya apa? Khodam. Supaya kebal peluru, kebal dibacok, dia gunakan juga khodam. Dan hubungan dengan khodamnya itu mendalam, sehingga tidak bisa terpisah. Dengan kematian tidak bisa terpisah, itu harus segera dipisahkan. Kalau tidak nanti akan kebawa ke kuburan, ke kematiannya dia. Dan itu berbahaya. Di dalam hadis Muslim, ya. Nah, terkait dengan ini sebenarnya rendah dalam Islam tuh ya. Kita yang mulia. Tapi bukan berarti kita harus mengeksploitasi alam. Kita menghormati alam. Kita harus mengenal di alam itu Tuhan. Nah, Tuhan itu dalam hadis Muslim memperkenalkan dirinya berkali-kali, 2 kali. Memperkenalkan kepada kita, hei aku Tuhan, aku adalah Rabb. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan di bumi ini, kita tidak akan mengenalnya di sana. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan di alam sana, itu berbahaya ya. Karena pemilik akhirat, pemilik alam barzah, pemilik alam akhirat adalah Tuhan. Kalau tidak kita mengenal Tuhannya, bagaimana? Tuhan sendiri sudah baik memperkenalkan sejak awal di dunia ini. Pertama lewat hati nurani kita, ya. Ada getaran, ada keyakinan bahwa Tuhan ada. Kemudian lewat ajaran-ajaran agama, lewat alam. Jadi berusahalah mengenal Tuhan. Karena kalau Anda tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan tersesat. Ke alam barzah kita tidak mengenal Tuhan. Pemilik barzah, pemilik akhirat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.